Ruben Amorim membantah kabar yang menyebutkan dirinya mendesak manajemen Manchester United untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Amorim menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksa meminta pemain baru. Ia hanya menyoroti perlunya meningkatkan proses perekrutan agar pemain yang direkrut benar-benar sesuai dengan tuntutan tim. Ia juga menekankan pentingnya mengembangkan akademi untuk mencetak pemain muda yang dapat memberikan kontribusi positif bagi klub. Matheus Cunha tampaknya tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari meskipun mendapatkan minat dari Arsenal dan Manchester United. Menurut laporan The Sun, pemain berusia 25 tahun tersebut lebih memilih bertahan di Molineux dan sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya hingga 2029. Cunha menjadi salah satu pemain kunci di Wolves musim ini. Ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist dalam 19 penampilannya di Premier League. Sang pemain telah menunjukkan performa impresif meski Wolverhampton berada di posisi ke-17 klasemen Premier League. Juventus asuhan Thiago Motta mengakhiri paruh pertama musim Serie A 2024-2025 dengan hasil imbang 1-1 melawan Torino. Hasil tersebut mencatatkan rekor kurang membanggakan bagi Bianconeri dengan 12 hasil imbang dari 19 pertandingan. Statistik ini menjadikan mereka tim dengan jumlah hasil imbang terbanyak di paruh pertama musim dalam sejarah Serie A. Meski belum terkalahkan musim ini, Juventus di bawah asuhan Thiago Motta menghadapi awal musim terburuk mereka dalam 14 tahun. Dengan hanya 7 kemenangan dari 19 pertandingan, Juventus kini berada di peringkat kelima dengan 33 poin, terpaut 11 poin dari Napoli di puncak klasemen. West Ham United dikabarkan semakin gencar melakukan perburuan untuk transfer gelandang Chelsea yang jarang dimainkan oleh Enzo Maresca. Menurut laporan Football Insider, West Ham kini semakin intens dalam upaya mereka untuk merekrut Kiernan Desbury Hall dari Chelsea di bulan ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa West Ham berharap dapat mencapai kesepakatan pinjaman untuk pemain berusia 26 tahun tersebut. Desbury Hall bergabung dengan Chelsea dari Leicester City pada musim panas lalu setelah sebelumnya bekerja sama dengan Maresca di klub tersebut. Arsenal, Manchester United, dan Liverpool dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Wolverhampton Wanderers, Joao Gomez. Menurut laporan The Sun, ketiga klub tersebut tengah memantau performa Gomez selama musim 2024-2025. Namun Wolves percaya diri dapat mempertahankan gelandang berbakat tersebut setidaknya hingga akhir bursa transfer Januari ini. Kontrak Gomez bersama Wolves berlaku hingga musim panas 2028. Meski begitu, posisi Wolves yang kini berada di peringkat 17 klasemen Premier League dapat mempengaruhi masa depan sang pemain. Ronald Araujo tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar Barcelona di tengah meningkatnya ketertarikan dari Juventus. Bek asal Uruguay tersebut dikabarkan tidak puas dengan situasinya di Catalan. Di pihak lain, jajaran manajemen Barca merasa kecewa dengan sikap Araujo yang menurut mereka menunjukkan indikasi ingin memaksa pindah. Laporan dari Diario AS mengungkapkan bahwa klub merasa tertekan dengan situasi ini, mengingat sang bek adalah salah satu pilar utama di lini pertahanan. Namun Araujo sendiri tampaknya tetap bersikeras ingin meninggalkan klub yang membuat hubungan mereka semakin renggang. Inter Miami dikabarkan telah menawarkan Lionel Messi kontrak menarik yang dapat memberinya pilihan untuk bergabung dengan klub Eropa dengan status pinjaman pada akhir tahun ini. Ide dibalik rencana tersebut adalah untuk mempertahankan Messi di Miami. Namun hal itu memberinya pilihan untuk membangun kebugaran selama off-season MLS sebagai persiapan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Messi telah memprioritaskan kenyamanan keluarganya daripada uang atau pertimbangan lain dalam kepindahannya ke Miami. Itu adalah salah satu alasan terbesar baginya untuk meninggalkan Paris dan menolak pindah ke Arab Saudi. Luka Vuskovic mengungkapkan bagaimana proses transfernya ke Tottenham Hotspur dan mimpinya bermain dengan nama-nama besar di klub London Utara itu. Sang defender bahkan mengaku menolak kesempatan untuk bergabung dengan juara bertahan Premier League Manchester City. Tottenham merekrut Luka Vuskovic dari Hajduk Split pada 2023 lalu dan sang bek telah menjalani 2 kali masa peminjaman sejak saat itu. Performa pemain 17 tahun tersebut diminati oleh banyak klub papan atas. Penampilannya mendapatkan banyak pujian dari para penggemar The Lily Whites. Ipswich Town dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mendatangkan mantan bintang Premier League Nemanja Matic sebagai bagian dari upaya mereka bertahan di kasta tertinggi pada musim ini.
Menurut laporan Florian Plettenberg, Ipswich tidak sendirian dalam perburuan tanda tangan Matic. Klub Serie A seperti Como juga dikabarkan berminat. Matic bergabung dengan Chelsea pada 2009 di era Carlo Ancelotti. Pada musim pertamanya, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di Premier League. Setelah dipinjamkan ke Benfica, ia kembali ke Chelsea dan membantu klub memenangkan 2 gelar Premier League. Manchester United hampir menyelesaikan rekrutan pertama mereka di era Ruben Amorim seiring dengan terbentuknya strategi transfer jangka panjang Ineos. Bek kiri muda asal Paraguay Diego Leon telah tiba di Manchester untuk menjalani tes medis. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, klub diperkirakan akan segera mengumumkan transfer resmi pemain berusia 17 tahun tersebut. Bek kiri ini akan bergabung dari klub divisi utama Paraguay Cerro Porteño dengan biaya transfer sebesar 3,2 juta pound sterling. Setelah menyelesaikan formalitas transfer di Manchester, Leon akan kembali ke Paraguay dan baru akan bergabung dengan United pada Juli 2025. Menurut laporan terbaru dari Sport Italia, pelatih Napoli Antonio Conte mengidentifikasi bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho sebagai pengganti ideal untuk Vicha Kvaratskhelia. Pemain muda asal Argentina itu dianggap memiliki gaya bermain yang cocok dengan taktik Conte dan dapat mengisi peran penting di lini serang Napoli. Transfer Garnacho ke Stadio Diego Armando Maradona diperkirakan akan menelan biaya sekitar 50 juta euro. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan siap melepas pemain 19 tahun tersebut guna membantu mereka mematuhi aturan finansial. Chelsea semakin memperbesar peluang mereka untuk merekrut bek muda berbakat Ajax, Jorel Hato. Pemain berusia 18 tahun itu masih terikat kontrak dengan Ajax hingga Juni 2028. Dalam 15 penampilannya di Eredivisie, ia mencetak 2 gol dan menyumbangkan 3 assist. Dilansir dari Cult of Sight, Chelsea kini memimpin persaingan mengamankan tanda tangan Hato, mengungguli Real Madrid dan Arsenal. Meski belum ada langkah konkret dari 3 raksasa Eropa tersebut, Ajax tampaknya mulai mempertimbangkan untuk melepas Hato. Direktur teknis klub mengakui bahwa sang pemain pada akhirnya akan meninggalkan Ajax. Dilansir La Repubblica, Liverpool kabarnya menjadi klub Premier League terbaru yang dikaitkan dengan transfer gelandang andalan Lazio, Nicolo Rovella. Mereka siap bersaing dengan Manchester City dalam perburuan sang pemain. Namun tidak seperti Manchester City yang membutuhkan gelandang dalam waktu dekat, The Reds yang saat ini memuncaki klasemen EPL masih bersedia menunggu hingga musim panas untuk meluncurkan tawaran. Sementara itu, produk Akademi Genoa tersebut mengalami pasang surut pada musim pertamanya di Stadio Olimpico yang juga merupakan musim naik turun klubnya. Kyle Walker dikonfirmasi ingin meninggalkan Manchester City. Kabar Walker ingin cabut diungkap oleh manajer Pep Guardiola. Walker telah membela City sejak 2017. Ia membantu memenangkan 6 titel Premier League dan 1 Liga Champions. Ia bermain 319 kali dan membuat 6 gol untuk The Citizens. Kini menurut laporan The Telegraph, AC Milan siap menampung mantan Tottenham Hotspur itu. Rossoneri siap memberi penawaran untuk Walker yang kontraknya masih tersisa 18 bulan. Selain Milan, Kyle Walker juga diminati klub Arab Saudi. Salah satunya adalah An-Nassr yang kabarnya siap menggaji tinggi sang pemain. Venezia kalah 0-1 dari Inter Milan dalam pertandingan Liga Italia Minggu malam waktu Indonesia Barat. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes bermain penuh pada pertandingan yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo tersebut. Jay Itzes tampil lebih banyak mengawal penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Tercatat di babak pertama terdapat 2 momen Jay Itzes menggagalkan serangan Inter Milan melalui Lautaro. Kemudian di menit ke-50, Jay Itzes melakukan penyelamatan gemilang saat memblok peluang emas Lautaro Martinez di kotak penalti Venezia. Inter Milan sendiri berhasil unggul pada menit ke-16 lewat sontekan Matteo Darmian usai memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Lautaro Martinez. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta dan Venezia kalah 0-1 dari Inter Milan. Tottenham Hotspur berhasil melaju ke babak keempat Piala FA. Hal itu didapat setelah susah payah mengalahkan tim divisi 5 Tamworth 3-0 lewat extra time. Tottenham memang unggul jauh dari segi kualitas dan pengalaman atas lawannya yang bermain di divisi National League. Tapi Tamworth yang diperkuat banyak pemain semi-profesional mampu merepotkan. Tottenham tidak bisa mencetak gol selama 90 menit dan skor 0-0 memaksa mereka melanjutkan laga ke babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Gol yang ditunggu-tunggu datang pada menit ke-100 ketika kemelut di kotak penalti membuat bola mengenai lutut Nathan Sikuna dan masuk ke gawang sendiri. Kulusevski menggandakan skor menjadi 2-0
0 pada babak kedua extra time. Pada akhirnya, Brennan Johnson mencetak gol penutup untuk Spurs di menit ke-118. Tottenham pun melaju ke babak keempat Piala FA dengan kemenangan 3-0. Manchester United lolos ke babak keempat usai menang dramatis lewat adu penalti 5-3 atas Arsenal dalam pertandingan babak ketiga Piala FA. Di menit ke-18, Arsenal mampu membobol gawang MU lewat sontekan Gabriel Martinelli. Namun gol itu dianulir karena Martinelli lebih dulu berada dalam posisi offside. MU unggul lebih dulu di menit ke-52 lewat Bruno Fernandes. Namun pada menit ke-62, MU harus bermain dengan 10 pemain setelah Diogo Dalot mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. 1 menit kemudian Arsenal berhasil membobol gawang Manchester United lewat tendangan voli Gabriel Magalhaes yang berubah arah setelah membentur kaki Matthijs de Ligt. Pada menit ke-69, wasit menunjuk titik penalti usai Harry Maguire melakukan pelanggaran. Namun tendangan penalti Martin Odegaard bisa digagalkan kiper MU Altay Bayindir. Hingga pertandingan babak kedua berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta dan pertandingan berlanjut ke extra time. Akan tetapi hingga 2 kali extra time, tidak ada gol yang tercipta dan pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Di babak penalti, MU memastikan kemenangan 5-3 dan lolos ke babak keempat Piala FA. Barcelona sukses menjadi juara Supercopa de Espanya 2025 usai mengandaskan Real Madrid dengan skor 5-2 dalam laga final yang digelar di King Abdullah Sports City Senin dini hari waktu Indonesia Barat. 2 dari 5 gol Barca diborong oleh Rafinha di menit 39 dan 48. Sedangkan 3 gol lainnya masing-masing dicetak Lamine Yamal di menit 22, Robert Lewandowski lewat titik putih di menit 36, dan Alejandro Balde pada menit 45+10. Sementara itu Real Madrid mencetak gol lewat aksi Kylian Mbappe di menit 5 dan tendangan bebas Rodrigo pada menit ke-60. Barca sendiri bermain dengan 10 orang sejak menit ke-56 karena Wojciech Szczesny mendapatkan kartu merah.